minggu depan lah ya, minggu depan. Karena apa? Kelas sebelah itu sekarang baru konflik tadi pagi, ya baru konflik. Jadi nanti takut ketinggalan, sehingga kelas ini saya minta untuk bikin produk saja. Ya, produknya apa? Yaitu berupa makalah. Makalahnya tentang apa? Yaitu tentang motivasi. Tentang motivasi, tidak perlu makalah berupa seperti sebuah buku, tidak usah. Jadi hanya judul. Jangan lupa kelasnya, nama dan kelasnya dikasih ya. Karena ketika mid test itu saya download, itu nggak ada kelasnya gitu loh. Ya, jadi saya harus mencari-cari lagi ini anak kelas berapa, C apa D begitu ya. Nah, ini untuk pelajaran berikutnya supaya nanti apabila final test itu nama dan kelasnya itu dicantumkan. Namanya memang sudah ada di email, tetapi di lembar jawabannya kok tidak ada namanya. Kan harusnya ada namanya karena kita mendownload itu kan mendownload produknya bukan emailnya gitu ya. Jadi ketika produknya itu tidak ada namanya, kita harus mencari lagi back to the product, back to the email and then baru dikasih namanya. Saya jadi nulis lagi namanya, kelasnya. Kadang-kadang di email juga nggak ada kelasnya. Ya, ada satu orang tuh sebenarnya, hanya satu orang, tapi itu membuat jadi mendownload itu jadi lama gitu ya. Maksudnya butuh waktu karena saya harus mencari dulu apakah ini kelas C atau kelas D begitu. Ya, itu. Jadi nanti dalam bikin makalah ini juga kenapa? Karena kelas lain yang diploma 4 yang lain, yang kelas yang tadi itu juga bikin gitu ya. Jadi jangan sampai nama si A yang harusnya kelas D masuk ke dalam si B, masuk ke dalam kelas C gitu. Nanti jadi ketika memberikan penilaian itu sibuk kita buka ini, buka itu, buka ini, buka itu gitu ya. Agak jadi butuh waktu. Kemudian dalam mengesave ya, itu jangan selalu PDF. Ada itu yang dua, satu PDF, satu Word. Maksudnya apa? Ya, mungkin untuk perbandingan kalau PDF itu rapi, bisa rapi. Kalau Word itu kadang-kadang ngaco. Tetapi kan saya sudah sampaikan, kalau menjawab pertanyaan itu, nomor satu pertanyaannya apa, di bawahnya langsung dijawab. Nah itu sekacau-kacaunya sudah ada nomornya gitu ya. Itu kemudian dalam membuat makalah ini juga demikian. Jadi buatlah, jangan lupa tulis nama dan kelasnya, ya nama dan kelasnya. Kemudian ada itu yang menulis makalah nomor sekian apa namanya mahasiswa nomor induk nomor sekian. Lah kan kita nggak perlu nyari nomor induk. Di situ kalau ada namanya nanti di kelas C atau kelas D nomor induknya sudah ada dari PNJ gitu ya. Oke, mungkin itu yang perlu diingat. Jadi ketika bikin untuk makalah hari ini itu hanya satu tentang motivasi. Dua, motivasi di mana? Motivasi secara umum. Maksudnya, satu isinya adalah definisi motivasi itu sendiri. Yang kedua, bagaimana memotivasi orang. Yang ketiga, berikan di situ contoh kasus memotivasi di mana, gitu. Apakah memotivasi adikmu untuk belajar, ataukah memotivasi kakakmu untuk bersabar, atau apa? Terserah, ya. Yang jelas motivasi dalam karena ini masih secara umum, ya, belum dalam organisasi, ya. Jadi motivasi secara umum definisi dulu, baru diberikan permasalahannya. Motivasi dalam hal apa? Dalam hal belajar, dalam hal pekerjaan, dalam hal
mencapai kesuksesan dan seterusnya, terserah saja. It's okay. Terus kemudian jangan terlalu panjang. Nanti kenapa? Karena biasanya kalau terlalu panjang itu malah ngelantur gitu. Ya, jadi poin-poin tapi bukan berarti ada itu yang kemarin itu membuat makalah kok 1 begini, 2 begini, 3 begini loh. Maksudnya itu poinnya misalnya ada 5 itu dibuat dalam paragraf, bukan menjawab pertanyaan. Nah, ini ada yang begitu. Ya, yang menjawab pertanyaan bikin makalah kok menjawab pertanyaan. Jadi orang ini kan nggak ngerti apa maksudnya, nggak ngerti makalah itu apa, gitu ya. Nah, sekarang bukan 1 definisi atau pengertian, 2 kasus. Bukan begitu. Ya, jadi paragraf 1, the definition of motivation is apa? Bukan bahasa Inggris tapi bahasa Indonesia saja. Ya, kemudian baru the case-nya atau kasusnya. Oke, itu saja. Jadi paling itu 3 halaman sudah paling banyak, itu sudah paling banyak. Itu juga 3 halaman itu sudah dengan cover-nya, ya. Oke, jadi itu saja, tapi jangan lupa ada kesimpulan sebagai penutup. Penutupnya bisa dikatakan sebagai penutup. Yang pertama pendahuluan. Pendahuluan itu bisa isinya pengantar supaya orang tahu apa yang akan dibaca, yaitu tentang motivasi. Yang kedua, baru diberikan definisi apa, kasusnya bagaimana. Kasusnya di mana, kasusnya tentang apa, ya. Itu disampaikan di sana. Itu biasanya diberikan subjudul pembahasan, ya. Setelah itu terakhir subjudulnya penutup. Penutup itu isinya bisa rekomendasi, bisa kesimpulan, dan kesimpulan itu sebagai dasar untuk membuat rekomendasi. Oke, kesimpulan itu bukan ringkasan. Ringkasan itu semua ditulis tapi dalam bentuk ringkas atau pendek. Kalau kesimpulan itu menyimpulkan intinya. Ya, itu yang harus diperhatikan dalam menulis sebuah makalah. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Minimal makalahnya berapa lembar ya, Bu? Nah, itu tadi saya sampaikan paling banyak 3 lembar. Itu pun dengan sudah dengan covernya gitu. Ya. Nah, kalau lembar yang daftar pustaka itu tidak saya hitung ya. Jadi makalahnya itu sendiri itu paling 2 lembar. Ya, jadi 3 lembar sudah dengan nggak usah pakai daftar isi. Ya, nggak usah pakai daftar isi. Jadi cover. Setelah cover langsung makalahnya itu dimulai dari pendahuluan atau introduction ya. Pendahuluan, kemudian pembahasan, kemudian penutup. Kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka ini tidak saya hitung. Jadi 2 lembar saja. Karena 3 atau 4 lembar itu sudah termasuk daftar isi, daftar pustaka dan cover. Oke, itu ya Yulia ya. Oke, ada lain pertanyaan? Kapan paling lambat? Hari ini kan selesai hari ini itu yang disebut hari Selasa itu kan sampai nanti pukul 24 malam. Pukul 12 malam, pukul 24. Nah, Anda bisa sampaikan nanti terakhir jam 12 malam kalau bangunnya sampai jam 12 malam. Ya, itu saja. Ya. Kemudian dikirim kemana seperti yang sudah yaitu dikirim ke email saya yang jangan email kantor. Saya sudah sampaikan, tapi masih ada juga yang ngeyel mengirimkan ke email kantor. Nah, itu membuat email kantor campur aduk dengan yang lain. Email kantor itu benar-benar khusus untuk kepentingan kantor. Yang ini untuk para mahasiswa boleh produk-produk yang disampaikan
dari mahasiswa boleh, kalau kantor itu ya khusus dari PNJ ke kami dari UP2M kah, pengumuman-pengumuman kah, dari jurusan kah gitu ya. Nah, jadi ada itu yang padahal sudah disampaikan bahwa emailnya ke Bromoido, ini masih ke kantor loh. Apa maksudnya gitu ya. Jadi downloadnya ya terlambat. Karena apa? Saya buka kan Bromoyudo, ini anak kok nggak ngumpulin gitu ya. Begitu saya buka email kantor, loh kok ada di sini? Nah kan itu masalah jadinya. Ya, oke. Jadi ingat emailnya adalah email yang ebromoyudo@gmail.com itu. Oke, lain pertanyaan? Ya, jam 12 malam. Ya, oke. Yang lain? Pertanyaan yang lain? Ibu saya mau nanya, Bu. Ya, silahkan Astrid. Berarti bentuknya langsung ke paragraf gitu ya, Bu? Iyalah, jadi paragraf, tapi itu tadi subjudulnya ada. Satu, pendahuluan. Dua, pembahasan. Tiga, penutup. Itu aja isinya. Ya, Kasih, Bu. iya. Yang lain, pertanyaan yang lain, silahkan. Jadinya ini bentuknya Word atau PDF ya, Bu? Tuh, baru saat ngomongin kok. Word, sayangku. Ya, di save dalam bentuk Word supaya saya bisa mengoreksi. Karena kalau PDF nanti saya harus mengconvert ke dalam Word. Tambah kerjaan. Jadi di save dalam Word ya. Nicholas kayaknya mau bicara. Silahkan Nicholas. Oh iya, Word ya. Word. Dalam bentuk lampiran ya pastinya ya. Oke. Ada lain pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita pertemuannya sampai di sini ditulis itu makalah. Nggak perlu makalahnya ditulis ketika kita online begini. Ya, oke. Kalau, oh ya satu lagi. Kalau Anda mengambil dari Google, itu silahkan saja, tetapi bukan copy paste. Ambil intinya apa, ini sambil belajar ya. Intinya apa, kemudian sebutkan sumbernya itu ya. Karena kan nggak mungkin kita ngomong sendiri tanpa dasar. Nah, dasarnya itu dari Google oleh siapa? Ya, oleh siapanya itu disebut, kemudian nanti di daftar pustaka itu oleh siapa, Google tanggal berapa, diunduh tanggal berapa, alamat di Google-nya itu diberikan, di webnya maksudnya ya, webnya diberikan di daftar pustaka. Itu yang benar. Jadi kenapa kalau seperti itu bukan plagiat, tapi kalau kamu copy paste itu plagiat. Nah, dari sekarang kita mulai untuk tidak plagiarisme. Karena apa? Nanti di akhir kan semester depan ini nggak terasa tahu-tahu sudah PKL, tahu-tahu sudah nulis skripsi. Nah, ketika nulis kita gedandapan, artinya apa ya? Terantuk-antuk karena itu tadi plagiarisme itu. Karena apa? Pembimbing itu kan diberikan alatnya untuk melihat plagiarismenya bagaimana, berapa persen gitu ya, diberikan itu. Oke, ya itu saja mungkin tambahan dari saya. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Tadi sudah foto ya. Sudah foto, sebentar saya lihat hasilnya bagus tidak. Ya, oke. Sudah lumayan ada tambahan teman ya. Satu lagi.
Ini tadi baru 27. Sekarang sudah 28. Berarti ada satu lagi masuk. Mungkin sebaiknya dipoto lagi deh. Kalau yang sudah terlambat ya dianggap tidak masuk. Oke. Siapa saja ayo satu lagi karena ada yang masuk satu lagi. Kalau nggak ikut dipoto kan kasihan. Ayo, Aulia, Anissa, Nabila, Naswa, Muhammad Dafa, Yulia, Lutfi, Kaidar, Tesalonika, Arik, Clarissa, Putri, Amalia. Oke. Nabila Atika? Ya. Aulia? Alia Nurna ini cuma ngasih link aja kali ya. Ayo, gimana? Bisa nggak kameranya? Aulia? Bisa, Bu. Ya, bisa. Oke. Amalia? Amalia, mana Amalia? Si Arik ini benar-benar nggak kelihatan deh, Arik. Oke. Ya. Arik ini nggak ada gambarnya ya. Mbok dikasih apa namanya? Lampu. Menyorot ke wajahmu. Oke, sudah ya, ini lengkap ya. 1, 2, 3. Senyum dong. 4. Oke, terima kasih ya. Oke, sudah semuanya. Silahkan kalau mau live satu persatu. Oke. Makasih, Bu. Yuk, mari. Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya.